Selamat malam, apa kabar? Saya berharap semua teman-teman dalam live atau Zoom ini dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir. Maaf ya kalau kemarin itu memang kesalahan dari Kakak karena jaringan yang tidak bersahabat. Jadi malam ini teman-teman udah pada tahu belum kita bakal belajar apa hari ini? Tentu kalau sama Kak Windu ya pasti masih TIU, tapi TIU-nya TIU apa? Coba, ayo, ayo. Ada yang tahu TIU apakah malam ini? Ya, hari ini Kakak bakal mengajarkan atau sharing sama teman-teman tentang deret dan barisan. Nah, deret dan barisan ini gimana bentuknya? Sebelumnya Kakak juga minta maaf kalau malam ini Kakak baru pulang kerja, jadi pakaiannya masih pakai pakaian dinas, sebenarnya bukan untuk flexing ya. Sebenarnya baru pulang kerja, baru banget pulang kerja. Karena macet, demi kalian Kakak rela. Oke, Kakak izin sharing screen, kalau misalnya ada suara Kakak nggak kedengeran, bisa kalian komen di kolom chat, oke? Udah kelihatan semua kah? Banyuasin macet Kak, banyak banget, macet banget orang jalan lintas. Oke, we gonna start. Bismillahirrahmanirrahim. Now showing the PowerPoint. Oke, hari ini Kakak bakal ngajarin teman-teman tentang TIU. Masalahnya adalah TIU, barisan, deret aritmatika, dan geometri. Oke, hari ini bersama Kak Winda tentunya insya Allah kita akan kupas tuntas tentang barisan, deret, aritmatika, dan geometri. Kita lanjut ya. Barisan dan deret. Barisan deret ini kita akan menemukan dua kata yang sangat berhubungan dengan barisan dan deret. Di sini ada yang namanya, kalau yang namanya barisan dan deret itu pasti setiap bilangannya dipisahkan dengan tanda koma, teman-teman. Nih, ini yang menandakan ini barisan dan deret, teman-teman. Kemudian, apalagi nih yang membedakan barisan dan deret? Kalau deret, nih teman-teman harus paham ya. Kalau deret itu dipisahkan antar bilangannya nih, tanda tambah. Tuh. Nah, gimana contoh soalnya, Kak? Contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Contoh soalnya kayak gini, 4,5,6. Ini dinamakan barisan. Tapi kalau misalnya pemisah bilangannya misalnya 4 ditambah 8 ditambah 12, ini yang dinamakan deret. Jadi pembeda mereka antara barisan deret adalah koma dan plus. Nah, barisan dan deret ini dibagi menjadi dua lagi, teman-teman. Ada yang namanya aritmatika, nih ya, ada yang namanya geometri. Aritmatika ini gimana, Kak? Aritmatika ini cirinya adalah antar bilangannya itu polanya itu ditambah atau dikurang. Contohnya gimana? Kita cek, oke? Kayak gini. 3 nih. 3, nah, ini barisan dulu ya. 3,4, 5, titik titik titik. Coba lihat teman-teman. Teman-teman harus lihat ini. 3 ke 4 itu apa hubungannya? Hubungannya apa? Kalau 3 ke 4 berarti hubungannya adalah tambah 1. 4 ke 5 tambah 1. Nah, inilah yang dinamakan aritmatika. Aritmatika adalah pola bilangan yang ditambah atau dikurang, ya. Nah, kemudian juga teman-teman harus paham dan tahu kenapa barisan aritmatika ini bagi menjadi dua nih, ya. Ada namanya barisan aritmatika, ada juga namanya deret aritmatika. Apa yang membedakannya? Ya tentu ada di koma dan plus. Nih. Kalau aritmatika ingat ya teman-teman, pembedanya antar bilangan atau suku ke sukunya itu Kak itu harusnya deret hingga. Iya, nanti kita akan bahas deret hingga ya. Ini hanya membedakan saja dulu. Jadi kalau aritmatika itu suku ke sukunya itu ditambah atau dikurang polanya. Nah, sekarang gimana Kak kalau geometri? Kita lihat geometri ini gimana bentuknya. Geometri adalah pola bilangan yang selalu menggunakan kali atau bagi. Kali atau bagi gimana contohnya gini, saya contohin ya. Di mana ya contohnya di sini aja ya. 3. Nah, kalau kita ambil barisan berarti di koma 6, koma, ayo berapa lagi? 12. Nah,
Kalau kayak gini, gimana Kak yang mengirikan dia geometri? Coba kita kalau 3 ke 6 itu kan berarti ditambah 3. Tapi kalau 6 ke 12 ditambah 6, ya belum tentu ini tanda tambah. Kalau dia tambah harus sama. Tapi kalau coba kita cross check, apakah benar ini ditambah? Tentu tidak. Ini adalah pola bilangan geometri. Kenapa bisa kayak gitu? 3 dikali 2 itu hasilnya 6. 6 dikali 2 hasilnya 12. Inilah yang disebut dengan geometri. Begitu juga dengan pembagian, teman-teman. Nah, yang membedakan barisan geometri dan deret geometri adalah tandanya nih. Tanda di sini nih koma. Kalau barisan tuh pasti koma. Kalau deret geometri itu lihat nih, di sini ada tanda tambah. Oh, tanda tambahnya yang membedakan barisan dan deret. Sama seperti penjelasan di awal, barisan itu kalau dipisahkan dengan koma, kalau deret itu dipisahkan dengan tanda tambah. Aritmatika kita ingat, kalau aritmatika suku ke suku itu ditambah atau dikurang, kalau geometri itu dikali atau dibagi, oke? Iya benar, itu harusnya deret tak hingga, boleh. Nanti kita akan bahas ya di ujung soal ada deret tak hingga. Kenapa bisa disebut deret tak hingga, kita akan kerjakan soalnya. Oke, lanjut ya, halaman selanjutnya. Nah, barisan dan deret aritmatika, kita akan bahas dulu aritmatika dulu ya, baru ke geometri. Nah, kenapa? Barisan dan deret aritmatika adalah barisan yang bilangan yang memiliki pola penjumlahan pengurangan yang tetap. Penjumlahan pengurangan yang tetap gimana? Penjumlahan pengurangan yang tetap artinya dari suku ke suku, ini, terus lagi ke sini, ini memiliki penjumlahan yang tetap. Misalnya kalau di sini tambah 3, berarti di sini tambah 3. Kalau di bawahnya, misalnya di atasnya kurang 2, pasti antar sukunya kurang 2. Itu yang disebut dengan barisan dan deret aritmatika. Kalau barisan tadi dipisahkan oleh apa teman-teman? Oleh koma. Nih saya besarin komanya biar kelihatan. Kalau deret tadi dipisahkan oleh tanda tambah. Nih. Aritmatika itu suku ke sukunya tambah atau kurang. Kita lihat rumusnya teman-teman. Di sini ada langsung rumus. Rumus ini sudah ketetapan, tidak bisa diubah. UN, nah UN sama dengan A kecil ditambah dalam kurung N kecil dikurang 1 dikali B, B-nya B kecil. Apa aja ketentuannya? UN sama dengan suku ke N. Suku ke N adalah suku yang akan kita cari. Biasanya di soal itu, oh ya Kak, kalau ditulis nanti kita ketemu deh soalnya suku ke N itu adalah suku yang dicari ya. Suku yang dicari, suku yang diketahui itu bisa. Nah, kemudian A adalah suku pertama. Letak suku A pertama itu di mana? Nih, ini namanya suku pertama nih. Saya jelasin ya. Ini suku pertama A. Nah, kemudian sama dengan banyaknya suku. Banyaknya suku nanti ada tertulis di sini sukunya sampai suku 16. Nah, itu namanya banyaknya suku, oke? Tapi karena kita belum ke soal, jadi teman-teman mungkin kurang paham. It's okay. Nah, di sini kita lihat UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kecil kurang 1 dikali beda. Nah, ingat ada beda. Beda inilah rumusnya. Tuh. Teman-teman harus tahu, cara mencari beda itu gimana? Beda atau B kecil sama dengan UN dikurang UN-1. Nah, UN-1 ya. Beda itu selisih, teman-teman. Cara kita mengurangkan selisih itu gimana, terus kita juga cara mendapatkan selisih gimana, nanti kita ke soal selanjutnya, oke? Tapi saya perhatikan dulu ya, saya akan menjelaskan rumus selanjutnya. SN, nah di sini dia nanya suku ke N. Nih, ini suku ke N. Kalau SN itu jumlah N suku pertama atau jumlah seluruh suku. Nanti kalau ada pertanyaan jumlah seluruh suku, oh ingat rumusnya langsung SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Tapi ini teman-teman riskan atau berpotensi untuk salah. Kenapa? Karena di sini terletak UN nih. UN ini ada rumusnya lagi teman-teman. Jadi teman-teman saya sarankan untuk menggunakan yang mana? Nih rumus yang ini. Ini kemungkinan untuk salah itu sangat kecil karena di sini sudah diperjelas. SN atau jumlah suku pertama N-2 N per 2 atau banyaknya suku dibagi 2 dalam kurung 2
Nah, dikali suku pertama ditambah dalam kurung N atau banyaknya suku dikurang 1 dikali beda. Ingat ya, UN ini rumusnya apa? Ini sebenarnya mempersingkat aja teman-teman. Sedangkan UN itu diperjelas di rumusnya di sini nih. Nah, kenapa saya sarankan pakai ini? Karena ini minim kesalahan teman-teman. Minim kesalahan. Karena kita dalam mengerjakan soal harus minim kesalahannya. Kalau bisa nggak ada yang salah. Nah, kalau teman-teman pada nanya, Kak, ada rumusnya lebih cepat nggak? Nah, kalau ada rumusnya lebih cepat, itu nggak ada teman-teman, karena ini rumusnya sudah dasar. Kenapa saya ajarkan dasar? Karena di sini teman-teman bisa mengerti secara dasar, baru bisa teman-teman menangkap rumus yang lebih cepat yang mana, atau teman-teman bisa mendapatkan jalan sendiri untuk mengerjakannya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nih, barisan aritmatika contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah yang kita tanya tadi, UN. Nah, suku ke, jawabannya suku ke berapa ini? Coba kita lihat. Diketahui 12,10,8 titik suku ke-20 dari barisan tersebut adalah, caranya gimana? Kita tulis yuk. Coba yuk. Ingat rumusnya apa teman-teman? UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Ingat ya, kalau bilangan tanpa pemisah di luar tanda kurung itu artinya kali. Kalau di sini ada tanda tambah, baru itu tambah. Tapi kalau kayak gini, ini namanya dikali. Oke? Nih, ingat, jalan kedua gimana? Kita tentukan yang mananya A, N, dan B. A-nya yang mana teman-teman? Ayo teman-teman bisa jawab di chat, A-nya yang mana? A-nya 12, pinter. Tuh, udah mulai paham. A-nya 12 ya teman-teman, kita tulis di pinggir aja. A-nya 12 sebagai tanda diketahuinya. Kemudian N atau sukunya yang dicari adalah berapa nih? Suku ke-20, Kak. Tuh. Oh, C-nya kok nggak ada, hilang ya? C-nya ketulis, kehapus ya kayaknya. Padahal, oke, oke. Kita lanjut lagi. Kita cari beda. Gimana cari bedanya? Nah, teman-teman harus tahu cari beda itu gimana. Kita coba tulis ya, karena ini awal saya akan bantu tulis teman-teman. Ini 12,10 di koma 8. Cari beda adalah UN dikurang UN-1. Berarti bilangan pertama ke bilangan kedua. 12 ke 10. Gimana caranya bilangan itu dari 12 ke 10? Berarti dikurang min 2. Makasih teman-teman, bedanya min 2. Ini juga min 2. Tentu bedanya min 2. Kita coba yuk, masuk ke rumus. A-nya tadi 12, Kak. Ditambah N-nya berapa yang dicari, suku ke-20-nya adalah 20 dikurang 1. Bedanya berapa teman-teman? Yaps, min 2. Oh, mulai pinter ini. Seneng banget kalau kelasnya udah mulai atraktif ya. Ingat ya, kalau kemarin saya sudah ngajarin kalau deret, yang mana aja dikerjakan duluan adalah yang di dalam kurung. 12 ditambah 19, saya kayak gini tetap ya, dikali beda. Beda ini min 2. Gimana cara ngerjainnya? Yap, kita kerjakan dulu yang kalian. 12 ditambah minus 38. Ingat ya, kalau positif dikali negatif, hasilnya negatif. Maka hasilnya adalah minus 26. Di sini harusnya minus 26, teman-teman. Nih, kayaknya kehapus atau ke enter aja nih. Ya, jawabannya adalah minus 26. Nih, makasih teman-teman. Oke, udah mulai paham. Nih, kayaknya Christopher Manurung yang dari kemarin jawab terus ya teman-teman. It's okay, karena kita bakal belajarnya asik, fun, dan mudah mengerti. Oke, kita halaman selanjutnya. Next. Oke nih, coba teman-teman baca lagi. Kita masih memakai rumus E. Rumus E lagi, rumus suku ya, rumus suku ke barisan aritmatika contoh soal. Sukunya yang dipakai ini adalah UN. Ini saya sudah pakai suku karena buat teman-teman mengingat, saya sudah pakai di atasnya suku ini. Buat teman-teman mengingat ya. Coba kita baca ya. Di dalam kelas akan diadakan pertemuan wali murid dengan baris paling depan. Terdiri dari 4 kursi, baris kedua 6 kursi, baris ketiga 8 kursi, dan seterusnya. Banyak kursi baris ke-16. Ingat, kalau dia sudah nanya banyak kursi, berarti itu nanya banyak suku. Atau suku ke-16, itu namanya rumusnya sudah pasti langsung, oh ya, UN. UN sama dengan A tambah N-1B.
Kalau saya bacanya Anip. Anip itu kan AN minus 1 itu diganti I dan B itu jadi B. Jadi Anip. UN sama dengan Anip. Itu cara cepat saya. Tapi kalau teman-teman mau coba silakan. Oke, we gonna try ya. Susun dulu teman-teman. Gimana cara nyusunnya? Kita susun nih. Di paling depan atau terdiri dari 4 kursi, baris kedua 6 kursi, baris ketiga 8 kursi. Berarti bilangannya suku pertama 4, oke, suku kedua 6, suku ketiga 8, koma titik 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 tidak diketahui. Nah, kemudian sekarang kita harus menentukan suku keberapa yang bakal kita cari atau banyak suku yang keberapa yang kita cari. Yaps, ini sudah tertulis teman-teman. Berarti ini adalah N-nya 16. Nah, kemudian lagi kita tentukan A yang mana teman-teman? A-nya adalah awal bilangan nih. Suku pertama 4. Kemudian kita cari juga bedanya. Gimana cari bedanya? 4,6,8. 4 ke 6 berarti ditambah berapa teman-teman? Tambah 2 tuh atraktif banget. Seneng deh kalau bahasan chatnya itu atraktif banget. 4 tambah 6, 2 teman-teman. 6 tambah 6 ke 8 itu ada plus 2. Berarti ini betul barisan aritmatika karena polanya tetap, pertambahan dan pengurangannya tetap. Nah, sekarang kita masukkan rumus. Rumus tadi yang kita punya adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Kita tinggal masukkan di sini, teman-teman. Nggak usah pusing. A-nya berapa? Di sini adalah A-nya 4 ditambah N min 1. N-nya tadi berapa? Suku banyak baris ke-16, berarti 16 dikurang 1 dikali beda. Bedanya tadi berapa? 2. Nggak usah kita tulis plus 2 kecuali dia negatif. Oke, gimana cara mengerjakan kalau ada tanda kurung duluan? Ingat kemarin apa yang harus kita kerjakan? Yaps, tanda kurung. Berarti 4 ditambah 16 kurang 1 berapa teman-teman? Kelewatan kalau nggak ada yang tahu nih. 15, benar. Cakep. 15, ingat ada tanda kali di sini. Sap. Nah, kalau ada tanda tambah dan tanda kali, mana dulu yang kita kerjakan? Kalian dulu. Benar nih teman-teman udah pada benar nih. 4, kita tulis 4, 15 dikali 2, 30. Nah, 4 ditambah 30 hasilnya 34. Apakah ada jawabannya? Yaps, di sini E-nya 34. Sengaja nih. Kalau ini nomor 2 memang sengaja saya nggak tulis. Biar teman-teman nggak ngecoh. Karena kemarin saya udah pernah buat soal, terus ke bold. Ya, jawabannya sengaja dihapus. Plot twist. Oke, nggak apa-apa karena uji coba ya. Nah, kalau di halaman selanjutnya, ada jawabannya. Saya pakai ini berarti. Oh, saya baru ingat ini saya pakai animasi. Gak usah animasi ya. C udah tahu C jawabannya, tapi kita harus tahu caranya. Nggak perlu teman-teman tahu ya jawabannya, tapi teman-teman harus paham dengan soal, dengan cara pengerjakannya. Kalau tahu langsung jawabannya, ya percuma aja kita belajar malam ini karena kita malam ini bakal bahas tentang deret dan baris geometri dan aritmatika. Kita bakal bahas tentang deret aritmatika. Deret aritmatika, nih teman-teman lihat deret aritmatika. Sudah saya pakai 2 kan rumusnya, tapi tadi saya pakai pilih yang mana? Saya pilih yang kanan, tapi kalau teman-teman nyaman dengan pilihan yang awal boleh. Kenapa saya pilih yang kanan? Ini minim sekali kesalahan. Karena ini jelas. Jelasnya apa? Di sini ada rumus UN, jadi kita nggak perlu lagi masukin UN-nya, nggak perlu cari UN-nya di luar, karena itu riskan untuk kesalahan, bisa kurang dari hitungan dan kelebihan. Nah, mau relaunch poll kah? Boleh nggak nih? Aku mau polling nih. Oh, udah tahu jawabannya? Udahlah, Ihsan nih udah tahu jawabannya, tadi udah lihat sih. Kita bahas soal dulu ya. Oke, cara yang pertama adalah kita menentukan dulu bilangan awal, terus suku keberapa yang akan dicari, kemudian beda. Gimana caranya kita tulis di sini ya teman-teman? A sama dengan bilangan awalnya berapa? Suku pertamanya berapa ya teman-teman? 2, benar. Terus kita juga mau cari ini, suku keberapa yang akan dicari?
Nah, jumlah suku keberapa yang akan dicari? Ingat nih, di belakang adalah 10. Tuh, suka deh kalau teman-temannya ini. Makasih ya teman-teman yang udah ngikutin pembelajaran. Kemudian apa yang akan kita cari? Yang terakhir adalah cari bedanya. Gimana cari bedanya? Adalah dengan cara melakukan penghitungan dari UN dikurang UN-1. UN-1 itu gimana? Nih, 2 ke 6 ini apakah yang harus kita lakukan? Dari 2 ke 6, apa? Tambah 4 tuh pintar. Makasih Kak Ronald, makasih Kak Ebi. Tambah 4. 6 ke 10 berapa? Ditambah 4. Berarti ini bilangan deret aritmatika dengan penjumlahan yang tetap. Kita tulis ya, plus 4. Nah, sekarang gimana cara kita melakukannya untuk mengetahui jumlah suku pertama? Jumlah suku pertama. Jumlah suku pertama. Ingat ya, kalau kata-kata jumlah itu S artinya kalau dalam matematika, S itu diartikan jumlah. Oke, kita coba ya. SN, nih, SN sama dengan, saya pakai rumus kedua ya, izin ya teman-teman, N-2 dalam kurung 2A, kok oh sorry, salah tulis, ditambah, nih, dalam kurung N-1 dikali B. Tuh. Gimana cara mengerjakannya? Yups, kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan. N berapa tadi? 10. 10-nya dibagi 2. Kemudian dalam kurung 2. A-nya berapa teman-teman? 2, Kak. Benar. Ditambah. Nah, ditambah berapa nih? N-nya berapa teman-teman? Ayo cari teman. Ayo, berapa N-nya? N-nya berapa? Yups, 10 kurang 1 dikali bedanya 4, teman-teman. Nah, ayo kita kerjakan. Karena sudah semua dapat bilangannya. 10 bagi 2 berapa? 5. Dalam kurung 2 kali 2 berapa teman-teman? Ayo ingat. 2 kali 2 berapa? 4. Wih cepet banget tulisannya nih. Oke, ditambah. 10 kurang 1 berapa teman-teman? 9. Tuh cakep. Ingat ada tetap kali di sini kita kerjakan. Kalinya kita tinggalkan karena tadi yang di dalam kurung adalah tanda tambah. Kita coba. 5, nah dalam kurung 4 ditambah 9 kali 4 berapa teman-teman? Ayo, cepet-cepet. Ada yang jawab 200. Ngawur, 200 dari mana bun? 36. Kayaknya itu tagihan Shopee Pay Later saya dari 200. Oke, kita lanjut ke soal. Nah, kita lanjut lagi nih. Nomor hasilnya 5. Saya buat di sini aja deh. Ini enggak muat. Oke ya, saya geser sedikit saja nih di sini. Set. Oke, kita tulis 5 dalam kurung 4 ditambah 36. Gimana caranya? Sama dengan 5. Nah, 4 tambah 36 berapa teman-teman? 40. Cakep, harus sabar ya Bunda. 5 kali 4 ayo berapa? Ayo 200 tuh benar. Ini adalah jumlah Shopee Pay Later saya yang belum saya bayar bulan ini. Semoga saya dapat 200 dari teman-teman gratis ya. It's okay. Shopee Pay Later itu ya buat cuci-cuci mata lah. Oke, jawabannya ada di mana teman-teman? Sip, 200. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 dari deret aritmatika. Nih, ini udah pasti tahu jawabannya karena saya pakai animasi, rupanya saya lupa. Maaf ya. Kita pakai deret aritmatika dengan contoh soal yang sama seperti tadi, tapi ini akan lebih berbeda mengerjakannya. Kenapa? Sedikit panjang. Kak coba pakai rumus pertama. Oke, nanti kita coba ya. Kita coba dulu nih yang soal ini. Ini soal ini memang dari zaman saya SMA rada panjang sih penyelesaiannya. Kenapa bisa lebih panjang ya? Karena dia soal cerita gitu. Ini soal cerita ya, 3, 10. Oh ya, benar nih. Diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 10 dan suku ke-6 ada 16. Jumlah 12 suku pertama adalah, nah gimana caranya? Kita lihat dulu, suku yang diketahui ini suku keberapa aja. Ini kayaknya saya salah soal deh. Saya salah soal teman-teman. Oh benar-benar. Kita lihat suku yang diketahui. Suku yang diketahui di sini ada U ketiga. Di sini juga ada U ke-16, U ke-6. Nah, caranya gimana? Ini saya bukan 16 tapi 12 nih. 12 ya, saya salah tulis nih karena saya
bakal kasih tahu teman-teman caranya. Oke, di sini kita tulis yang diketahui. U ketiga sama dengan 10. U ketiga itu suku ketiga ya. Kalau U keenam sama dengan 12. Nah, suku itu karena kita udah tahu nih U ketiga sama dengan 10, U keenam sama dengan 12. Tapi kita harus tahu dulu gimana caranya bisa dapat 10 dan 12 dengan memasukkan rumus. Nah, rumus ingat nggak si Anip tadi rumus UN? Nah, kita bakal coba di sini. UN, nih saya coba di bawah ya, UN sama dengan A ditambah N-1B. Nah, karena di sini adalah U3, nah, U3-nya hasilnya 10, sama aja di sini, atau U3-nya 10, kalau di sini saya tulis U3 aja deh. Ini U3, maka hasilnya 10 sama dengan A-nya kita tidak ketahui teman-teman. Tapi kita tahu N-nya keberapa? N-nya 3 nih. Kita masukkan 3 kurang 1 dikali beda. Bedanya kita nggak tahu. Karena di sini kita akan mendapatkan beda. Inilah caranya adalah dengan eliminasi disubstitusi. Nah, mari kita kerjakan. 10 sama dengan A ditambah 3 kurang 1, 2 dikali beda. Nih, oke. Ini kita dapat nih. Ini persamaan yang pertama. Persamaan 1. Kita coba ke persamaan kedua ya. Saya hapus dulu yang ini ya. Izin ya teman-teman, karena kita nggak akan muat layar 1. Di sini saya tulis diketahui U3-nya 10, U6-nya 12. Nah, sekarang kita cari ke persamaan kedua. Karena ada U3, maka kita harus cari U6-nya. U6-nya gimana rumusnya? A ditambah N-1 dikali beda. U6 tadi berapa hasilnya? U6 tadi adalah 12. Nih, kita coba 12. Nah, kita masukkan A-nya berapa? A-nya kita tidak ketahui, teman-teman. Maka kita tetap tulis A di sini. Ditambah N. N-nya berapa, teman-teman? Ingat, di sini N nih. Ini N nih, letak N. N-nya 5. Berarti 6 dikurang 1 dikali beda. Tuh, 12 sama dengan A ditambah 5. Nih, ditambah 5 dikali B berarti 5B. Nah, ini persamaan kedua. Untuk mendapatkan yang namanya beda, kita harus melakukan eliminasi. Dikurang 2 persamaan ini. Caranya gimana? Kita coba yuk. Di sini ya, saya tulis nih. Ini saya tulis di sini. Ups, saya geser. Oh, biar nggak kelihatan. Kita eliminasi untuk mendapatkan beda. Untuk dapat beda. Kita lihat. U yang pertama kali adalah si U-nya 3. Maka U3 tadi kita tulis rumusnya yang berada paling atas. A ditambah 2B sama dengan 10. Ini sama aja teman-teman dengan yang sebelah ya. Nih, sama aja dengan ini. Tapi yang membedakan adalah letak sama dengannya aja. Kalau letaknya sama dengannya aja sama, pindahnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah mengerjakan terus pindah lagi angkanya dari satu sisi ke sisi lain, ada yang berubah negatif, ada yang berubah positif. Nah, kemudian ingat kita punya U6. U6-nya apa rumusnya? A ditambah 5B sama dengan 12, teman-teman. Karena ini aritmatika, maka kita akan melakukan eliminasi dengan cara pengurangan. Caranya gimana? A dikurang A habis. 2B dikurang 5B, kita bayar 2, tapi kita punya utang 5 ya. Tentu masih ada utang lah Kak Winda, gimana sih? Shopee Paylater aja belum bayar, 3B. Oke. 10 dikurang, kok kurang 12. Benar teman-teman, ini 16, saya salah tulis lagi berarti. Saya baca tadi U-nya ini nih, saya kira yang ini. Benar U16 nih. Berarti di sini 16, ini 16, ini 16 nih. 10 dikurang 16 berapa teman-teman? Ayo, teman-teman berapa nih 10 kurang? Nih minus 6.
Minus 9, gimana sih ceritanya? 10, kalau kita bayar 10 tapi kita punya utang 16, tetap masih utangnya minus 6. Caranya gimana lagi? Caranya gini, biar hilangnya tanda minus ini, maka kita lakukan pembagian untuk menghilangkan minus. Minus 6 dibagi minus 3. Minus dikurang minus hasilnya positif, maka positif 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, inilah namanya beda. Udah kita dapat beda ya. Sekarang yang kita lakukan adalah mencari, memasukkan dari salah satu rumus atau persamaan yang sudah kita cari, masukkan bedanya. Nah, masukkan bedanya nih. Saya tulis lagi di sini. Masukkan beda ke satu persamaan. Ingat, kita pakai perbedaan yang mana? Kalau saya ya pakai perbedaan yang tadi A tambah 2B gitu. Karena itu lebih mudah, angkanya juga lebih sedikit. Oke, kita masukkan persamaannya. A ditambah 2B, A ditambah 2B sama dengan 10. Berarti kalau A ditambah 2 dikali 2, karena bedanya 2 teman-teman, sama dengan 10. Berarti A sama dengan, nih, A sama dengan A ditambah 4 sama dengan 10 teman-teman. Berarti A 10, ingat kalau pindah ruas berarti dikurang ya teman-teman. Kalau dia tambah dikurang, kalau dia kurang ditambah berarti. 10 kurang 6 berapa? A-nya sama dengan, ayo A-nya sama dengan berapa? Kok 6? 4 ya teman-teman. Saya salah tulis lagi. Makasih teman-teman yang udah ngingetin. Jeli-jeli ya teman-teman. 10 kurang 4, 6. Nih, oke udah hasil nih. Sekarang kita tentukan, kita urutkan A, N, dan B. A-nya tadi 6, A-nya 6, N-nya tadi berapa teman-teman? N-nya 12 ya, karena di sini 12 nih. Jumlah suku pertama deret itu 12. Kemudian yang dicari beda. Beda tadi udah kita dapatkan yaitu 2. Caranya gimana? Tinggal masukkan rumusnya. Nih, saya coret lagi. Ini rada lebih panjang karena ini soalnya ini kayak deret aritmatika tuh lebih panjang teman-teman. Bedain ya sama barisan aritmatika. Kita masukkan rumusnya. Rumus yang kita pakai adalah Sn sama dengan N-2, 2A ditambah N-1B. Nih. N-nya berapa teman-teman? Tadi kita udah dapat N-nya itu 12 Kak, dikurang 2, 2 dikali bilangan suku pertamanya itu 6. Suku pertamanya 6 ya teman-teman. Ingat, ditambah N, N-nya berapa? N-nya sama 6 Kak, dikurang 1 dikali bedanya berapa teman-teman? 2. Nah, 2, Sarimi isi 2. Jadi lapar. Sabar ya. Ribet kali. Iya memang ribet kalau ini mah. Tapi kita nggak perlu pusing. Ingat ya, mindset kita kalau ada pelajaran susah itu nggak boleh ngomong sulit. Harus bisa. 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. 2 dikali 6 itu 12. Ditambah 6 minus 1. Berapa teman-teman? Ayo. 6 minus 1, 5. Kok 6? N-nya. Oh iya teman-teman, N-nya 12. Teman-teman salah nih, ayo. Ini bilangan awal teman-teman 6. Nih 12 ya. 12 kurang 1 itu 11. Ingat ada perkalian beda 2. Oke, caranya kita lakukan dulu yang dalam kurung dulu ya 6 dalam kurung ditambah 6 12 ditambah 11 kali 2 22. Nih, udah mulai dapet nih. 6 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 22 itu hasilnya adalah 34. Maka hasilnya adalah tereng tereng. Tereng tereng. Jangan lupa teman-teman, kita kan dalam kurung ya tadi. Nah, teman-teman udah pada lupa ya. Di sini dalam kurung. Tuh. Berarti kalau dalam kurung, ingat ya, itu artinya kali. 6 kali 34 itu 204. Nih. Ingat ya teman-teman, ada kurung tadi. Saya juga hampir lupa, nggak ada tambahannya.
Oh iya ya, saya tambah-tambahan nih. Maaf ya. Nggak apa-apa ya, sama-sama belajar nih. Jadi 6 kali 34 itu 124. Hasilnya ada di mana? Ada di A. Oke, kita lanjut ke baris dan deret geometri. Baris dan deret geometri itu adalah barisan yang bilangannya itu dengan pola perkalian pembagian yang tetap. Rumus dan deret dari baris dan deret geometri ini rumus awal, teman-teman. Rumus dasar teman-teman harus ketahui, oke? Ada rasio. Nah, rasio ini kalau teman-teman beda susah bedain ini kalau di aritmatika itu beda, teman-teman nih. Di sini dulu harusnya halaman ini dulu. Barisan bilangannya memiliki pola perkalian yang tetap. Barisan geometri merupakan barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan pada barisan geometri disebut dengan rasio. Kalau kita tadi pengurangan UN dikurang UN-1 disebut beda. Sama, kalau barisan deret geometri ini sama. Dia cuma beda cara mencarinya. Kalau tadi dia dikurang, kalau ini dibagi. Oke? Nih, coba teman-teman lihat ya. R sama dengan UN plus 1. UN plus 1 berarti di mana mulainya? UN 2. Mulainya dari UN 2 nih. UN 2. Nah, dikurang, kalau misalnya UN-nya sudah diketahui ya bilangannya, tapi misalnya UN pertamanya UN1. Nih, UN1 gitu. Rumus ke suku ke N. Kalau tadi dia rumusnya ANIP, sekarang ARNI. A dikali R atau rasio dalam pangkat. Ini N kecil minus 1 ini pangkat ya, kecil sekali. Emang ada di atas. UN artinya adalah suku ke N. Dan A adalah artinya suku pertama. R artinya rasio. Dan R banyaknya suku. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tadi itu jumlah suku pertamanya tadi rumusnya apa? Kita coba cari perbedaan dari barisan dan deret geometri. Perbedaannya terletak di mana teman-teman nih? Kalau rasionya ini atau bedanya itu kurang dari 1, maka kita pakai rumus ini. Tapi kalau rasionya lebih dari 1, kita pakai rumus yang ini. Baik teman-teman, kita next latihan soal ya. Gimana? Oh, saya kirain kenapa. Ini pada chat bahasanya jauh banget, saya kira kenapa lagi. Oke. Kita next halaman. Oke, teman-teman udah tahu kalau barisan geometri ini perbandingan pada barisan disebut dengan rasio. Nah, kita coba soal pertama. Soal pertama. Nah, suku ke-6 barisan bilangan dari 3,6,12,24 adalah, ingat kita punya rumus UN sama dengan A kali R N-1. Caranya gimana? Caranya adalah kita tentukan dulu yang mana A, yang mana R, yang mana UN. Nah, cari rasio. Tentukan dulu ya. Caranya tentukan. Yang A adalah 3, teman-teman. Kita tulis 3 di sini. Rasionya yang sekarang kita cari nih, kita nggak tahu rasio. Cara rasio adalah gimana caranya teman-teman? Ingat, UN, nah kalau rasio tadi kan, coba teman-teman ingat nggak rumus rasio tadi? U2 dibagi U1, langsung aja U2 bagi U1. Saya langsung kayak gitu biar mudah ingatnya ya. U2 kurang bagi U1. U2-nya berapa? 6. U2-nya ya, U2-nya 6 per U1-nya berapa? 3. Berarti rasionya ada 2 nih. Sekarang karena kita udah tahu AR-nya dan N-nya udah tahu, maka kita akan melakukan penyelesaian. Penyelesaian gimana? Yuk kita bahas. UN sama dengan ARN-1. A-nya berapa teman-teman? 3. R-nya berapa teman-teman? 2. N-nya yang dicari adalah suku ke-6 nih. Ingat, suku ke-6. Berarti 6 dikurang 1. Nah, ya, oke. 3 kita selesaikan dulu tanda pangkatnya. 2 N-1, 6 kurang 1 berapa teman-teman? 5. Nih. 5
2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Teman-teman, biar cepat, teman-teman harus minimal hafal bilangan pangkat 3 ya. Jadi biar teman-teman nggak pusing lagi, harus 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? Coba teman-teman tuh harus paham 2 kali 2, nih saya tulis ya, biar teman-teman nggak pusing. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 dikali 2 32. Maka 3 kali 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Maka 3 kali 3 32 yaitu 96 nih. Ada teman-teman jawabannya, ada di A. Kak, SS dulu dong. Teman-teman nggak bilang, kenapa nggak bilang dari tadi saya gampang ini mah. Ya, saya doain kamu dapat TU-nya paling besar. Oke, kita langsung yuk SS yuk. Sebentar saya kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita next ke soal selanjutnya. Nah, di sini nih kita ketemu yang soal deret geometri yang bikin kita pusing sebenarnya, tapi nggak boleh pusing. Cara yang pertama adalah kita tentukan dulu suku awal, rasio, kemudian lagi suku yang akan kita cari atau SN-nya. Nah, SN keberapa yang akan kita cari? Tapi kita baca dulu soalnya ya. Seutas tali dipotong jadi 5 bagian sehingga ukurannya membentuk deret geometri. Jika panjang potongan tali terpendek dan potongan tali terpanjang 324 cm, maka panjang tali semula. Nah, ingat teman-teman, kita coba yuk. Di sini dia mengatakan 5 bagian. Berarti kalau 5 bagian, nih, kalau dia ngomong 5 bagian, berarti di sini ada 5 suku. Kita tulis nih, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, ini suku kelima. Ingat, dia ngomong jika panjang potongan tali terpendek dan potongan tali terpanjang, potongan tali terpendeknya nggak tertulis ya di sini. Ini kalau nggak salah ini 4 ini. Iya 4 cm nih, saya lupa tulis ya, maaf ya teman-teman. Potongan tali terpendeknya adalah 4 dan potongan tali terpanjangnya 324 cm. Maka potongan tali terpendek ini ada di U1 yaitu 4 dan potongan tali terpanjang ada di U kelima. Kenapa bisa terpanjang? Ya karena dia semakin jauh, semakin besar, semakin tinggi, semakin panjang ukurannya. Oke, 324 nih. Nah, sekarang yang dipertanyakan adalah maka panjang si tali semula. Tentukan dulu rumusnya teman-teman. Rumusnya apa? Kita cari dulu. Ingat tadi yang soal deret deret aritmatika. Nah, sama soalnya kita akan menentukan dari U1 ini, U1 dan U2 kita cari rasionya karena kita nggak U5 ini kita nggak tahu rasionya berapa. Caranya gimana? Yuk kita coba yuk. UN ditambah A dikali R N-1. Nah, ditulis di sini U5. U5 sama dengan A area rasio yang kita cari N-1 5 kurang 1 berarti U5 U5-nya tadi hasilnya adalah 324 sama dengan A dikali R pangkat 4. Oke, ini disebut dengan persamaan pertama. Persamaan 1 ya, ingat ya. Nah, sekarang karena ada 2 suku yang kita ketahui maka kita harus cari dulu suku yang pertama tadi. Ini yang suku kedua ya, ini suku kedua tapi menjadi persamaan pertama. Yang tadi U1 kita jadiin persamaan yang kedua. Kita coba yuk UN rumusnya sama dengan A dikali R kemudian N-1. Nah, berarti kalau U4 berarti Kak A dikali R N-1-nya berapa? 4 kurang 3. Di sini nih 4 ya, benar nih. Saya tadi soalnya 4 harusnya 4 cm nih. Saya nggak tulis soal. U4-nya sama dengan A R min 1. R4 min 1. U4-nya berapa, Kak? 4, teman-teman. Dikali A sama dengan A terus dikali rasio. Kalau misalnya kok 4 ya?
1 teman, 1, 1, 1. Berarti rasionya ini 1 dikurang 1. Tuh, maaf ya, 4, maaf. Berarti 4 sama dengan A R pangkat 0. Kalau R pangkat 0 ya nggak berarti apa-apa sih sebenarnya teman-teman. Yuk, tapi kita harus dapat rasio, tetap harus dapat rasio. Cara mendapat rasio adalah gimana? Mengurangkan atau membagikan, ini persamaan kedua. Nah, caranya gimana? Buat persamaan untuk mendapatkan rasio. U kelima, rumusnya AR4 ditambah sama dengan 3/24. Kemudian rumus yang kedua adalah A dikali R pangkat 0 sama dengan 4. Terus kita eliminasi substitusi dengan cara dibagi. Kenapa dibagi? Karena ini geometri teman-teman. Kalau tadi deret aritmatika dia dikurang. Coba kita lihat. A dibagi A, ya sama dengan habis ya sebenarnya. R pangkat 4 dibagi R pangkat 0 tetap ada di R pangkat 4. 3/24 dibagi 4 berapa teman-teman? 81. Kak 4 kurang 1 kok bawahnya itu. Yang mana teman-teman? Coba yang mana? U1 dapat di mana Kak? Ini U1. Nih U1 nih. Coba nih kita udah susunnya tadi. Oke. R pangkat 4 sama dengan 81. 81 ini kalau kita bagi ya, coba kita ingat-ingat. Pangkat 4 berapa yang hasilnya 81? Oh ya Kak, di sini kita tulis R4, 81 sama dengan 3 pangkat 4 teman-teman. Kalau bilangan sama-sama pangkat berarti hasilnya R sama dengan 3. Udah kita dapat radius ya. Nah caranya gimana? Untuk mendapatkan A, R, dan N. Nah kita ingat, kita di sini punya R yang lebih dari 3. Maka rumus kedua yang kita cari ya. Nih, yang kita pakai adalah rumus kedua. Nih. Rumus kedua yang kita pakai. Nah, caranya gimana? Cari A, R, dan N-nya dulu, biar mudah. A-nya berapa? A-nya 4 nih. Teman-teman kalau bisa baca di sini ya, potongan tali terpendek berarti suku pertama. Suku pertama tadi saya lupa nulis angkanya, itu 4. Potongan tali terpanjang 5, berarti itu suku yang paling terakhir, paling panjang itu 324, suku kelima. Nah, sekarang kita coba cara mengerjakannya. A-nya sudah dapat 4, karena U1-nya 4. R-nya kita dapat 3, berarti 3 di sini. N-nya, nah, N-nya keberapa yang bakal kita cari? Karena di sini yang diketahui itu adalah 5 bagian, maka N-nya 5. Nih, 5 bagian nih, 5 ya. Karena yang ditanya ada panjang semula. N-nya sama dengan 5. Sudah Kak, gimana cara mengerjakannya? Udah kita masukkan rumus. Rumusnya apa? Yuk, coba teman-teman ingat. SN sama dengan A dalam kurung R, N dipangkat N minus 1 sama dengan R minus 1. SN-nya 5, karena 5 bagian S, 5. A-nya berapa? 4. R-nya berapa? 3. Pangkat berapa? 5. Nih. Dikurang 1. Per R-nya berapa? 3 dikurang 1. 3 pangkat 5 berapa, Kak? Tuh, makanya teman-teman harus hafal. 3 pangkat 3 aja udah berapa, sampai ke 3 pangkat 5 itu hasilnya adalah 243. 4, coba teman-teman nanti hafal ya. Kalau 3 pangkat 5 itu hasil 24, 243 atau 243 dikurang 1 per 2. Nah, di sini udah bisa kerjakan langsung teman-teman. Gimana caranya? Ya kita coret aja di sini. Tuh, 4, karena ini kali ya, ini nggak ada tanda. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Berarti 2 dalam kurung. 243 dikurang 1, 242. Maka hasilnya adalah, ayo berapa? 484. Adakah jawabannya? Yaps, ada di D nih teman-teman. Ribet ya teman-teman? Pusing ya? Sabar ya.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini nih yang dari tadi dibahas adalah deret tak hingga, deret tak hingga, deret tak hingga. Nih, ciri deret tak hingga itu gimana? Kita lihat. Di sini, salah nih. Di sini dia punya bilangan yang memiliki polanya gimana. Kita lihat. 24 ke 12 ini itu kan 12, teman-teman. Kalau kita tambah dan kurang ya, minus 12 ya. Nah, tapi kalau 12 ke 6 ini minus 6. Ini kan nggak tetap, berarti bukan di aritmatika, tetapi di deret ya. Kenapa bisa di deret? Coba 24 ke 12 itu gimana caranya biar dapat 12? Dibagi 2. 12 ke 6, gimana caranya 12 itu dapat 6? Dibagi 2. Tuh. Sekarang rumus deret tak hingga ini, nih teman-teman boleh baca. A sama dengan S tak hingga, ini infinity ya, namanya S tak hingga, sama dengan A atau bilangan awal per 1 minus rasio. Kita masukkan ya teman-teman. Kita tentukan dulu nih gimana caranya mengerjakan deret tak hingga ini. Tentukan dulu teman-teman. A-nya berapa? A-nya 24 ya. Kemudian lagi R-nya berapa? Cara mencari R tadi gimana? U2 per U1. U2-nya berapa? 12 per 24 sama dengan setengah. 1 per 2. 12 per 24. Caranya U2 per atau dibagi U1. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya tadi adalah S tak hingga sama dengan A1 minus rasio. A-nya berapa teman-teman? A-nya ada 24 Kak per 1. 1 ini angka ketetapan ya, nggak bisa diganti. 1 R. 1 R atau 1 kurang rasio. Rasionya tadi berapa? 1 per 2. No, gimana Kak kalau udah ngerjain 1 per 2 gini? Aku pusing, aku pusing, aku pusing. Caranya adalah, kita balik teman-teman. 24 1 ini kalau 24 per 1 berarti 24 1 per 2 sama dengan 24 akan sama dengan kalau dibalik ya. Karena kita sistemnya kan per ini dibagi teman-teman. Kayak gini nih kalau mau lihat ya. Per itu dibagi berarti 24 dikali 2 per 1. Maka hasilnya adalah 48 nih. C. Tuh. Ini namanya deret tak hingga. Jadi kalau ciri-ciri deret tak hingga itu, dia mungkin nggak akan ngomong ini deret tak hingga. Tapi lihat dari pola bilangan, tanda bilangan. Nah, tanda bilangannya di sini plus, pola bilangannya apakah tetap kali atau bagi, itu namanya deret tak hingga. Tapi kalau dia pertambahan dan pengurangan itu bukan deret tak hingga. Oke teman-teman, aku udah di penghujung kelas nih. Aku ucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah mau memperhatikan, udah mau atraktif ngerjain soalnya. Kita bakal ketemu lagi untuk esok hari. Ini aku keep ya PowerPoint-nya. Untuk esok hari aku juga minta maaf kalau ada salah kata dan pengucapan. Aku juga mohon undur diri. Terima kasih. Maaf kalau dalam pengerjaan yang memiliki kekurangan dan kesalahan. Saya juga mohon maaf. Terus saya juga berdoa buat teman-teman untuk dapat nilai TIU yang paling gede ya. Se-BKN yang daerah kalian. Kalau bisa seluruh Indonesia. Aku tunggu kabar baik kalian. Aku juga tunggu kalian di instansi kejaksaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang buat teman-teman yang mau tanya-tanya boleh langsung cek IG kakak atau cek IG ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Admin, terima kasih. Mindy. Sarangyo. Bye.